Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Nama saya Stanley William Reynold Tumbel, mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial NIM 20722011010. Mata kuliah Analisa Masalah Sosial. Ya, saat ini saya akan memaparkan secara singkat tentang makalah yang telah saya susun, yaitu yang berjudul Kemiskinan Masih Menjadi Momok Suatu Daerah. Kemiskinan asal kata dari miskin, di mana pengertiannya adalah keadaan saat seseorang yang dinilai dari segi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya sesuatu hal yang ingin didapatkan, seperti kemiskinan merupakan masalah suatu daerah, tapi ternyata permasalahan tersebut merupakan masalah global. Dalam artian, kemiskinan itu tidak hanya terjadi pada satu daerah saja, tapi di berbagai negara kemiskinan itu ada dan perlu ditanggulangi. Nah, sebagian dari orang memahami istilah secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut pandang ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Nah, menurut Kuncoro, kemiskinan sebagai perkiraan tingkat pendapatan, kebutuhan pokok, dan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak bila pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, maka seseorang tersebut dapat dikatakan miskin. Nah, ciri-ciri kemiskinan adalah gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan yang dibutuhkan setiap hari, sandang, perumahan, dan gambaran lainnya yaitu tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Nah, gambaran lainnya yaitu tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Maka makna memadai di sini sangat berbeda dengan melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal, berkecualian apabila situasi atau institusi tempatnya bekerja melarang. Nah, Bank Dunia dan Persatuan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kemiskinan itu yang absolut adalah orang yang hidup dengan pendapat atau gaji di bawah $2 per hari, atau ketika dikonversikan dalam situasi keadaan yang ada di Indonesia yaitu berjumlah 30.338 rupiah per hari. Nah, itu ketika dikonversi di Indonesia.
Nah, untuk kemiskinan menengah dapat dikategorikan berada di bawah kisaran 3,2 dolar per hari, atau ketika dikonversikan ke dalam rupiah berjumlah 48.541 rupiah per hari. Nah, di mana lembaga yang ini bertugas untuk kegiatan statistik di lembaga kementerian, lembaga pemerintah, atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional. Nah, dalam artian di sini BPS juga turut serta dalam sumbangsi penurunan kemiskinan yang ada di negara ini, yaitu dalam tugasnya untuk mencari data kemiskinan yang ada di negara ini. Nah, menurut statistik atau Badan Pusat Statistik, kemiskinan itu berada di bawah atau ketika seseorang penghasilannya 547.000 rupiah per orang per bulan. Nah, ketika dikonversikan dalam per hari, maka orang itu dikategorikan miskin berada pada gaji atau pendapatan 17.851 per hari. Nah, sesuai data dari Badan Pusat Statistik, penanganan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, di mana penduduk miskin yang pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang kemiskinan atau percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dibentuklah lembaga yang bernama TNP2K atau kepanjangannya yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Lembaga ini dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, di mana Tim Nasional ini atau TNP2K ini bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, yang tugasnya adalah menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, tugasnya adalah melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian atau lembaga. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Itu adalah tugas dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, dengan adanya lembaga-lembaga tersebut merupakan bukti keseriusan dari negara Republik Indonesia ini dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga di kemudian hari negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan berkurang tingkat kemiskinannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk para pemuda-pemudi yang ingin bersumbangsi dalam hal penanggulangan kemiskinan atau turut membantu negara dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan, kalian bisa bersekolah atau berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Dengan demikian, ilmu-ilmu yang didapat dalam perkuliahan tersebut akan memberikan masukan kepada kita untuk membantu negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program yang digelontorkan oleh negara ini atau pemerintah. Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial lah yang menjadi tempat satu-satunya di Sulawesi Utara untuk kita memberikan sumbangsi kepada negara dalam hal penanggulangan kemiskinan. Demikian makalah ini saya sampaikan, banyak terima kasih.